Pernahkah kalian membayangkan hidup di atas pepohonan puluhan meter dari tanah, jauh dari keramaian kota, tanpa listrik, tanpa internet, hanya ditemani alam dan suara hutan yang hidup? Di ujung timur Indonesia, di tengah hutan lebat Papua, ada sebuah suku yang melakukannya setiap hari. Mereka disebut suku Korowai atau yang sering dijuluki manusia rumah pohon. Suku ini bukan sekedar legenda, mereka nyata. Mereka membangun rumah di langit, menjaga tradisi kuno, dan hidup menyatu dengan alam, seperti yang sudah mereka lakukan selama ratusan tahun. Halo teman-teman, saya Sio01, dan hari ini kita akan menjelajahi kehidupan luar biasa suku Korowai Papua, manusia rumah pohon terakhir di dunia. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini akan membuka mata kita tentang makna sejati hidup selaras dengan alam. Suku Korowai atau yang juga menyebut diri mereka sebagai Lufo Hiomanuk, yang berarti orang yang berjalan di atas tulang kaki, adalah suku asli yang tinggal di pedalaman Papua, jauh dari perkotaan dan peradaban modern. Mereka hidup di tengah hutan lebat dan terkenal dengan rumah pohon tinggi yang mereka sebut sebagai Eksaim atau Kaim. Rumah pohon ini dibangun bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga sebagai perlindungan dari binatang buas, nyamuk, dan yang terpenting dari roh jahat yang mereka yakini ada di bawah. Suku Korowai baru mulai dikenal oleh dunia luar pada tahun 1970-an. Sebelumnya mereka benar-benar hidup terisolasi, tanpa ada hubungan yang insentif dengan masyarakat modern. Inilah yang membuat mereka disebut sebagai salah satu masyarakat terasing di Papua. Saat ini jumlah orang Korowai diperkirakan sekitar 3.000 jiwa. Mereka mendiami wilayah di Papua Selatan, terutama di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Boven di Goyal. Walaupun beberapa sudah mulai pindah ke desa dan mengenal kehidupan modern, masih ada yang tetap tinggal di hutan menjaga cara hidup lama mereka. Rumah suku Korowai memang luar biasa. Mereka membangun rumah di atas pohon yang sering disebut rumah tinggi. Ketinggiannya bervariasi, namun ada yang bisa mencapai 30 hingga 50 meter. Bahkan ada yang tercatat hingga 70 meter. Ini setara dengan gedung bertingkat belasan lantai. Rumah ini mereka bangun dengan bahan-bahan alami dari hutan, seperti batang pohon yang kuat, rotan sebagai pengikat, dan daun sagu untuk atap. Hebatnya, semua dibangun tanpa alat modern seperti palu atau paku. Mereka hanya menggunakan keterampilan dan pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Pembangunannya bahkan bisa diselesaikan hanya dalam beberapa hari saja. Lalu, apa fungsi penting rumah tinggi ini? Pertama, sebagai perlindungan fisik dari binatang buas seperti babi hutan atau ular. Kedua, sebagai perlindungan dari banjir ketika air sungai meluap. Dan yang paling utama adalah untuk menjaga keamanan dari roh jahat, atau mereka sebut dengan Kakhua, yang mereka yakini berada di permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi rumah mereka, semakin aman dan terlindungi dari gangguan spiritual. Bagi suku Korowai, rumah pohon tidak hanya soal tempat tinggal, tapi juga melambangkan kekuatan, keberanian, dan hubungan erat dengan alam. Dengan tinggal di ketinggian, mereka merasa lebih dekat dengan roh baik, sekaligus menjaga jarak dari gangguan roh jahat. Suku Korowai dikenal punya tradisi hidup nomaden atau berpindah-pindah, terutama jika sumber makanan di sekitar pemukiman mereka sudah habis. Kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada hutan. Makanan utama adalah sagu yang diambil dari pohon sagu. Prosesnya cukup sulit, namun sagu adalah sumber karbohidrat utama. Berburu dan meramu,
Kaum pria berburu hewan seperti babi hutan, burung, atau kasuari menggunakan busur dan panah. Sementara kaum wanita meramu atau mengumpulkan buah, umbi-umbian, dan obat-obatan. Pesta ulat sagu ini adalah ritual sosial yang sangat penting. Dalam pesta ini mereka berkumpul, makan bersama ulat sagu yang kaya protein, dan menguatkan ikatan sosial antar anggota suku. Ini juga sering dirayakan setelah pembangunan rumah baru. Barang berharga bagi mereka bukan emas atau uang, tetapi babi peliharaan, kalung gigi anjing, dan busur panah yang melambangkan status dan kekayaan. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa adat Korowai yang menjadi bagian penting dari identitas mereka. Kehidupan sehari-hari suku Korowai memang sederhana, tapi penuh makna. Mereka hidup dari alam, menjaga tradisi, menghormati adat, dan selalu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya. Suku Korowai hidup sangat dekat dengan alam, dan mereka percaya bahwa di balik alam ada roh-roh dan leluhur yang menjaga keseimbangan hidup. Roh-roh ini bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa mendatangkan bahaya jika tidak dihormati. Karena itu, mereka melakukan berbagai ritual adat untuk menjaga hubungan baik dengan roh. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering melakukan ritual persembahan sederhana, misalnya memberikan sebagian makanan kepada roh leluhur. Mereka juga membuat totem pelindung, yaitu benda atau simbol yang dipercaya bisa menjaga rumah dan keluarga dari gangguan roh jahat. Suku Korowai percaya pada roh jahat yang disebut Kakhua. Mereka yakin roh ini bisa menyamar jadi manusia dan membawa penyakit atau kematian. Karena itu, mereka punya ritual, obat tradisional, dan aturan adat untuk melindungi diri. Bahkan ada hutan-hutan tertentu yang dianggap tabu, tidak boleh dimasuki karena dipercaya dihuni roh. Kepercayaan adat suku Korowai sangatlah kompleks dan spiritual. Mereka percaya pada roh, leluhur, serta melakukan berbagai ritual untuk menjaga keseimbangan hidup dengan alam. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan mereka dengan tradisi dan dunia spiritual. Dulu, hampir semua orang Korowai tinggal di rumah pohon tradisional. Namun sekarang, banyak dari mereka sudah pindah ke desa permanen yang dibangun pemerintah atau di tepi sungai besar. Meski begitu, rumah pohon tetap menjadi simbol budaya yang penting, dan sebagian masih dipertahankan di hutan. Dalam kehidupan modern, suku Korowai mulai mengenal pakaian seperti masyarakat luar. Mereka juga sudah terbiasa dengan sistem barter, menukar hasil hutan atau kerajinan dengan barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan dulu ketika mereka hanya mengandalkan alam tanpa ada pertukaran dengan dunia luar. Sekarang, anak-anak Korowai mulai punya akses ke pendidikan di kota atau desa. Banyak orang Korowai ingin meningkatkan kualitas hidup mereka dengan belajar, sambil tetap menjaga tradisi leluhur. Namun, mereka juga khawatir modernisasi bisa merusak adat dan hubungan mereka dengan alam. Perubahan modern membuat kehidupan suku Korowai semakin beragam. Sebagian sudah mengenal desa permanen, pendidikan, dan ekonomi pasar. Tapi masih ada juga kelompok yang tetap memilih hidup di hutan dengan tradisi lama. Hal ini menunjukkan bahwa suku Korowai berusaha menyeimbangkan antara tradisi dan modernisasi. Kisah suku Korowai di Papua ini benar-benar sangat luar biasa.
Mereka menunjukkan kepada kita bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya mungkin, tapi juga bisa menjadi cara hidup yang penuh makna. Kalau suatu hari kalian berkesempatan ke Papua, jangan lupa ingat ada manusia rumah pohon yang menunggu untuk dikenali dan dihargai budayanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita budaya lainnya dari saya, Sio01. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, semakin kita mengenal budaya, semakin kita mencintai Indonesia. Saya Sio01 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.